Pernah kebayang nggak gimana rasanya punya ide bisnis yang pada akhirnya bakal ngubah dunia, tapi di awal-awal hampir aja bangkrut dan gagal total? Nah, hari ini kita bakal langsung masuk ke sebuah bedah kasus yang benar-benar luar biasa. Kita akan bongkar kisah di balik layar masa-masa kritis Airbnb. Siapin diri kalian, karena pelajaran dari cerita ini, jujur aja, bakal ngerubah total cara kita melihat pembuatan sebuah produk. Oke, coba posisikan diri kalian sebagai para pendiri Airbnb di masa-masa awal itu. Kalian punya ide yang super inovatif, nyewain ruang tamu atau kamar kosong ke orang asing yang lagi jalan-jalan. Di atas kertas, konsepnya unik dan potensinya raksasa kan? Tapi realitanya, mereka dihadapkan pada ancaman kebangkrutan yang benar-benar di depan mata. Pertanyaannya, kenapa ide yang dibilang brilian ini prakteknya malah berujung pada jurang kegagalan? Kenyataannya waktu itu benar-benar suram loh. Krisisnya tuh nyata banget. Pengguna yang mampir sedikit, angka pemesanannya, waduh, rendah banget. Ditambah lagi, investor-investor pada skeptis dan nggak percaya sama model bisnis kayak gini. Dan yang paling bikin deg-degan, dana operasional mereka udah mau habis. Ini benar-benar momen hidup atau mati buat mereka. Masuk ke bagian pertama, akar masalah kepercayaan. Kenapa pengguna cuma sekedar lihat-lihat aja tapi nggak mau mesan? Mari kita selami lebih dalam untuk nyari tahu apa sih sebenarnya tembok tak terlihat yang nahan bisnis ini buat berkembang. Kalau kita lihat dari kacamata pengguna saat itu, situasinya emang bikin males sih. Jujur aja mereka tuh ketakutan dan sama sekali nggak terkesan. Kenapa? Pertama, mereka nggak percaya sama daftar rumah yang ada. Terus wajar dong ada rasa takut tertipu pas mau transfer uang ke orang asing. Udah gitu, foto-foto kamarnya itu gelap, amatir, dan bikin ilfeel. Kesimpulannya, pengguna ngerasa nggak aman. Makanya, mereka cuma buka webnya, scroll-scroll doang, tapi nggak berani ngeklik tombol pesan. Nah, disinilah titik balik yang krusial itu terjadi. Awalnya, tim terjebak dalam apa yang disebut feature thinking. Mereka cuma fokus bangun platform, mikirin nambah tombol apa lagi nih, atau sibuk benerin kode. Padahal, jalan yang bener itu product thinking. Sebenarnya, ralat, ini bukan sekedar jalan yang bener, tapi ini adalah satu-satunya jalan buat selamat, yakni fokus nyelesain masalah emosi pengguna dan ngebangun rasa percaya, bukan sekedar masalah teknologi. Dan yang paling menarik, ada momen pasti di mana tim ini akhirnya sadar dan berhenti nanya, fitur apa lagi ya yang harus dibikin? Mereka ganti pertanyaannya jadi, kenapa sih pengguna nggak percaya sama kita? Menyadari bahwa inti masalahnya ada di kepercayaan dan bukan di kurangnya fitur, itu adalah sebuah pergeseran mindset yang secara harfiah nyelamatin perusahaan ini. Lanjut ke bagian 2, kekuatan solusi sederhana. Sebuah solusi yang berantakan, manual, dan jauh dari kata mewah. Setelah tahu akar masalahnya, kalian mungkin mikir mereka bakal nulis algoritma canggih atau rombak ulang desain web. Tapi tunggu dulu. Solusinya ternyata benar-benar manual dan low-tech banget. Inti masalahnya bermuara pada satu pernyataan simpel ini. Calon pengguna butuh rasa percaya karena ya mereka bakal tidur di rumah orang asing. Coba bayangin, kalian pergi ke luar kota dan harus tidur di kasur orang yang belum pernah kalian temui sama sekali. Ngeri-ngeri sedep kan? Pemahaman yang dalam banget soal kecemasan inilah yang bikin para founder ngambil langkah radikal. Tahu nggak apa yang mereka lakuin? Mereka ninggalin laptop mereka. Para CEO dan founder ini nyewa kamera DSLR, keliling kota New York, ngetuk pintu para pemilik rumah satu persatu, beresin bantal, nyalain lampu, dan ngambil foto kamarnya dengan proper, manual. Gila kan? Mereka nggak nyewa agensi mahal miliaran rupiah. Ini adalah salah satu contoh minimum viable product alias purwarupa paling keren dan membumi yang pernah ada di dunia startup. Dan tebak hasilnya gimana? Boom! Instan banget. Begitu foto-foto gelap tadi diganti sama hasil jepretan yang terang dan profesional, angka pemesanan langsung meroket. Rasa percaya yang tadinya nol besar seketika melesat. Angka konversi melonjak tajam. Dan cuma dalam hitungan minggu, intervensi manual yang super sederhana ini ngasilin pendapatan yang bikin perusahaan bisa nafas lagi. Bagian 3. Menganalisis desain dan product thinking, kerangka kerja di balik keajaiban ini. Menarik banget buat ngelihat gimana insting nekat para founders buat bertahan hidup ini ternyata sangat sejalan sama teori-teori desain produk tingkat tinggi. Cerita yang baru aja kita bahas itu sebenarnya adalah wujud nyata dari 5 tahapan design thinking. Mereka mulai dari empathize, turun langsung ke lapangan, terus masuk ke define, di mana mereka sadar ini murni masalah trust. Dari situ mereka ideate buat ngeberesin visualnya, eksekusi prototype lewat keliling kota bawa kamera tadi, dan terakhir tes dengan ngukur lonjakan pemesanan. Jadi ini bukan sekedar teori di buku kampus, ini kerangka kerja yang benar-benar nyelamatin bisnis. Kalau kita bedah esensi dari product thinking, berfokus pada hasil, yaitu bikin pengguna merasa aman, itu jauh lebih berdampak ketimbang cuma ngotak-ngotik UI biar kelihatan cantik.
Airbnb bisa bangkit karena mereka ngubah hambatan psikologis jadi sebuah nilai yang nyata. Mereka naruh manusia, dengan segala rasa takut dan cemasnya, tepat di pusat strategi mereka. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, wawasan krusial untuk UX. Pelajaran apa sih yang bisa kita terapin buat proyek kita selanjutnya? Mari kita tarik benang merahnya. Ini nih, insight yang harus banget dicatat. Ingat, produk hebat itu sering gagal bukan karena kodenya jelek, tapi karena mereka gagal nanganin emosi penggunanya. User experience itu sangat amat bergantung pada rasa aman. Kita nggak bisa nebak-nebak perasaan orang cuma dari balik layar. Kita wajib keluar dan berempati langsung. Dan yang paling penting, jangan gampang kepancing mikir kalau masalah yang gede butuh teknologi yang mahal. Terkadang solusinya ya cuma butuh kamera sewaan dan sedikit keringat. Hal ini negasin satu peringatan penting banget buat kita semua. Jangan buru-buru bikin fitur. Riset UX yang benar itu mengharuskan kita keluar dari gedung, ngelihat langsung kebiasaan orang di dunia nyata. Insight emas kayak yang ditemuin Airbnb tadi, itu nggak bakal pernah muncul di grafik analitik yang ada di layar laptop kita. Percuma di jari. Sebagai penutup bedah kasus kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah ngelihat gimana sewa kamera yang super simple bisa nyelamatin nyawa Airbnb, coba tanyain ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya hubungan utama antara kepercayaan manusia dan user experience? Pas kita lagi ngedesain sesuatu, apakah kita cuma sekedar mindah-mindahin pixel di layar, atau kita bener-bener lagi ngebangun rasa percaya dan kenyamanan? Pikirin baik-baik ya buat proyek kalian berikutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini, dan teruslah berkarya dengan selalu berpusat pada manusia.